Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan praktikum basis data lanjut. Masih topiknya mengenai SQL, ya. Jadi rencana saya yang harusnya minggu ini terakhir SQL, namun saya perpanjang sampai dengan minggu depan, ya. Jadi minggu depan masih ada satu topik mengenai SQL fundamental, yaitu subquery. Baru setelah itu kita masuk ke PLSQL. Nah, yang kita bahas di bab 6 ini adalah agregat data dengan fungsi grup, ya, tentu saja di SQL fundamental. Nah, sasaran yang kita capai di sini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, lalu menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, dan mengelompokkan data dengan klausa group by, serta menginkludkan atau mengekskludkan suatu baris data dengan klausa having. Dan tentunya nanti percobaannya akan saya demokan dengan menggunakan Live SQL. Oke, kalau sebelumnya di pertemuan kedua kita sudah, atau yang pertama kalau nggak salah itu sudah membahas masalah fungsi baris tunggal. Ya, fungsi baris tunggal adalah fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Ya, jadi kalau yang fungsi grup sendiri adalah fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Ya, kalau fungsi baris tunggal itu setiap baris data itu akan diolah. Setiap baris data akan diolah menurut fungsi yang dideklarasikan, ya, seperti fungsi substr, fungsi length, ya, dan seterusnya, ya. Yang itu bisa kita jumpai di fungsi baris tunggal. Tetapi kalau yang ini adalah fungsi yang beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Contohnya ini, saya ingin mendapatkan nilai maksimum gaji, ya, dari tabel employee, ya, sehingga menghasilkan maksimum salary-nya 24.000. Nah, ini termasuk dari fungsi grup. Ya, jadi beberapa himpunan data kita hitung, ya, misalnya dalam mencari nilai maksimum, dan kumpulan dari beberapa baris data di grup ini kita jadikan satu hasil, ya. Itu namanya fungsi grup. Kemudian tipe-tipe fungsi grup di 6.3, ya, yaitu Anda bisa mendapatkan, ya, contohnya adalah fungsi average, ya, AVG, kemudian fungsi count untuk menghitung jumlah baris, kemudian fungsi max itu untuk menghitung nilai maksimum, fungsi min untuk menghitung nilai minimum, kemudian standar deviasi, ya, nilai deviasi dari sebuah data itu pakai stddev. Lalu untuk menghitung jumlah dari data itu Anda bisa menggunakan fungsi sum. Lalu untuk menghitung nilai variasi data Anda bisa menggunakan variance. Nah, kemudian di sini sintak dari fungsi grup adalah, nah ini, ya, ada fungsi grupnya. Fungsi grupnya ini, ya. Fungsi grup kemudian dimasukkan atau kolom yang dimasukkan pada fungsi grup ini kolom apa, gitu, ya. Nah, ini biasanya satu kolom, ya, satu kolom saja, ya, tidak banyak kolom dalam satu fungsi grup. Nah, seperti itu. Kemudian tentu saja from paper where condition. Nah, ini ada opsional group by. Jadi kalau nanti Anda mengelompokkan berdasarkan grup data, maka group by ini dimasukkan dalam klausa di SQL-nya, ya, setelah where clause, ya, dan sebelumnya order by. Oke, kita lanjut. Kemudian penggunaan fungsi average dan sum, ya. Contohnya ini, ya, fungsi AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Nah, SQL-nya seperti ini, ya, select AVG salary, max salary,
min salary, sum salary from employee where job ID like represent. Nah, ini kita coba di Live SQL. Select ini from hr.employee. Saya ingin mencari nilai dari maksimum gaji ya, kemudian minimum gaji, salary ya, kemudian rata-rata gaji, ya, rata-rata gaji. Nah, seperti ini kita bisa aliaskan as gaji minimum, gaji maksimum maaf, kemudian ini as gaji minimum, dan yang terakhir adalah as gaji rata-rata ya, gaji rata-rata. Kemudian kita run. Nah, hasilnya ini ya, gaji maksimumnya di tabel employee itu 24.000, gaji minimumnya adalah 2.100, dan rata-rata gajinya adalah 6.461,83. Nah, itu Anda buat seperti. Jadi kalau misalnya Anda tanpa grupkan, nah hasilnya adalah satu baris data ya, satu baris data. Jadi untuk keseluruhan data, karena di sini tidak ada fungsi group by. Jadi tidak dikelompokkan pada grup data tertentu, maka hasilnya pasti satu baris data. Oke, kita lanjut. Kemudian fungsi min dan max sudah ya. Nah, kemudian fungsi count bintang. Ini kita mencoba menghitung jumlah baris pada tabel employee. Nah, totalnya adalah 107 baris. Ya. Kalau ada where clause-nya, dia akan menyesuaikan dengan kondisinya ya. Where department ID sama dengan, nah ini saya belum tahu ya, saya lupa ini. Kolomnya itu isinya apa saja. R.departments. Ini contohnya saya ingin mengetahui yang 90 ya. Departemen ID 90 itu berapa jumlah pegawainya? Nah, itu 3 saja ya. Jadi 3 saja yang bekerja di Departemen 90. Misalnya 10, berapa orang? Departemen IT 10, 1 orang saja. Dan seterusnya ya, bisa Anda coba sendiri. Itu fungsi count. Kemudian fungsi count sendiri itu tentu saja tidak mengandung nilai nol saja. Ya. Jadi fungsi count hanya mengandungkan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja. Karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Ya. Tapi kalau yang pakai ini ya, count bintang ini ya semua baris data yang dihitung ya. Jadi pasti dapat ini. Tapi kalau Anda misalnya count commission PCT ya, itu kan ada nilai nolnya ya. Commission PCT. Commission PCT nggak pakai where. Nah, dia 35 saja. Kan tadi kan 100 lebih ya kalau kita pakai bintang. Kalau kita pakai bintang beda hasilnya ya. Ini kasih di sini aja, count bintang di sebelahnya. Nah, hasilnya beda. Nah, count bintang berarti 107, yang commission PCT itu cuma 35 karena commission PCT-nya ada mengandung nilai nol ya. Tapi kalau bintang kan berarti semua kolom ya, semua kolom itu dicek. Ya. Kalau count bintang berarti semua kolom dicek itu 107. Pasti ada datanya salah satu kolom itu ya. Kalau nggak ada datanya berarti nggak ada baris baru jelas. Nah, jadi count bintang itu
mengabaikan nilai nol, tapi kalau yang commission PCT ataupun yang count kolom, itu kalau kolomnya atau isinya datanya pada kolom tersebut itu ada nilai nolnya, tidak dihitung. Kecuali kalau Anda pakai NVL ya di fungsi baris tunggal, nilai 0 diganti dengan nilai 0 misalnya, nah itu akan sama hasilnya. Hasilnya akan sama. Ya, 107 juga. Karena nilai 0 diganti dengan 0. Ya, maka nilai 0 itu akan masuk ke hitungan count bintang. Ya. Tuh. Kemudian penggunaan keyword distinct ya, 6.8. Count distinct expression mengembalikan sejumlah nilai tidak nol yang bersifat distinct ya. Jadi kalau nilai kembar jadikan satu hitungan saja. Contoh akan ditampilkan jumlah nilai departemen yang distinct dari tabel employee. Di departemen ID itu kan banyak yang kembar ya. Jadi kalau kita lihat departemen ID, jadi dalam satu departemen yang sama itu pasti banyak pegawainya. 90 seperti ini ya, ada 60. Ini kalau kita distinct seperti ini, maka yang kembar-kembar kan jadikan satu. Ini ada nilai nolnya juga. Nah, ini bisa kita, maaf. Nah, ini bisa kita count. Bisa kita count seperti ini. Nah, hasilnya adalah 11. Jadi, hanya 11 departemen yang punya pegawai. Nah, itu distinct ya, ditaruh dalam fungsi count. Kemudian fungsi grup dan nilai nol. Oh, ini tidak ada penjelasan yang lain. Kemudian 610 ya, penggunaan fungsi NVL dengan fungsi grup. Ya tadi ya, sudah ya. Jadi kalau ada nilai nol akan diganti dengan nilai yang lain. Contohnya ini diganti dengan angka 0. Ya, jadi yang 69 tadi itu mengabaikan nilai 0 ya sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kalau kita ingin tidak mengabaikan nilai 0, maka kita ganti, kita masukkan fungsi baris tunggal NVL di dalamnya, baru fungsi grup. Ya. Nah, sama juga dengan count, AVG juga akan mengabaikan nilai 0 ya. Akan mengabaikan nilai 0. Jadi kalau kita lihat di ini ya, yang tadi commission PCT, itu kalau dibuat fungsi count, tadi hasilnya cuma 35 tadi. 35. Yang harusnya kan 107. Sama dengan AVG, sama dengan AVG. Sama dengan AVG, jadi kalau misalnya Anda mencari nilai rata-rata di commission PCT itu yang dihitung di luar nilai 0. Ya, di luar nilai 0. Nah, hasilnya ini ya, 0,00 sekian. Jadi mengabaikan nilai 0. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengabaikan, ya dibuat null value, ya, dibuat angka 0. Nah, ini jelas beda. Hasilnya pasti akan jauh lebih kecil, ya, karena nilai 0 kita ganti dengan nilai 0. Dan semua baris data yang nilai 0 akan masuk ke AVG. Ya, jadi AVG count itu juga mengabaikan nilai 0. Kemudian berikutnya kalau tadi contoh fungsi grup data pada saat atau semua baris ya, semua baris data pada tabel tersebut. Nah, kemudian di contoh berikutnya di 611 itu kita akan mengquery berdasarkan suatu kriteria pada kelompok data tertentu ya. Contohnya ini saya akan memunculkan rata-rata gaji pada tabel employee untuk tiap departemen. Jadi nanti inginnya pada tiap departemen rata-rata gajinya berapa, ya, sehingga munculnya di sebelah kanannya ini.
Jadi departemen ID 10 rata-rata gajinya 4.200, 4.400. Departemen ID 20 9.500. 50 itu yang 3.500 dan seterusnya ya. Maka kita baru menggunakan fungsi group by. Ya, baru kita menggunakan fungsi group by. Ini contohnya, misalnya ini tadi rata-rata gaji itu salary ya. Salary. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan departemen ID. Departemen ID. Kemudian kita run. Nah, kurang ya. Kurang fungsi group by departemen ID seperti ini. Kita run. Hasilnya ini ya, tiap departemen ID punya rata-rata gaji yang di sebelah kanannya. Ya, termasuk juga nilai 0 juga akan dihitung ya. Khusus yang grup by nilai 0 akan diperhitungkan. Nah, ini bisa kita kelompokkan, kita urutkan ke departemen ID ya supaya hasilnya lebih cantik tampilannya. Urut berdasarkan departemen ID. Nah, ini. Oke. Itu sintaknya ini ya, ada grup by-nya. Sudah saya contohkan. Ini 613. Kemudian tadi kelompok datanya adalah hanya satu kolom saja. Nah, bagaimana kita mengelompokkan lebih dari satu kolom? Karena bisa jadi dalam satu grup data departemen ID itu punya kelompok yang beda ya. Contohnya ini Anda bisa lihat di departemen ID 50 ternyata ada kelompok grup job ID ST-Men dan ST Club ya. Jadi saya ingin mengelompokkan rata-rata gaji itu per departemen ID dan per job ID ya, sehingga ketemulah ini nanti. ST-Men yang 50 ya, ST-Men itu sekian, ST Club juga sekian. Dan juga yang lain. Maka kita bisa mempraktekkan itu dengan menambahkan kolom baru. Ya. Departemen ID, job ID, AVG salary, ini juga kita tambahi group by departemen ID, job ID. Ya. Taran. Nah, hasilnya ini ya. Nah, yang kembar ini yang 20-20 ternyata ada kelompok MK-Men sama MK-Rep. 30 ada PU Club sama PU Men. 50 ini ada 3 kelompoknya, ada SH Club, ST Club, dan ST Men. Ya, dan masing-masing punya rata-rata gaji sendiri-sendiri. Nah, itu penjelasan dari mengelompokkan lebih dari satu kolom. Ya, tinggal Anda tambahkan ya, kolomnya pada klausa select. Nah, ini contohnya yang 615. Nah, kemudian illegal query dengan fungsi group. Jadi misalnya kalau tadi ada yang saya contohkan yang pertama ya, select departemen ID, con last name from employee, tapi tanpa adanya group by, maka hasilnya tadi error ya, not a single group function. Ya, ini saya hilangkan ya, atau ini ya group by-nya ini saya hilangkan. Ini kalau saya run, hasilnya adalah not a single group function. Jadi Anda maksudnya ingin mengelompokkan gaji itu berdasarkan departemen ID dan job ID. Tapi Anda lupa memasukkan klausa group by, ya error seperti ini. Jadi kalau ada pengelompokan data, jangan lupa pakai fungsi group by. Kecuali kalau Anda tidak ada pengelompokan data, itu tidak perlu nama kolom selain group by. Itu baru bisa muncul. Nah, kemudian berikutnya adalah ini sama ya, 16. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang lain, 16. Kalau yang tadi ini illegal query dengan fungsi group. Kalau 616 ini adalah memfilter hasil dari fungsi group. Nah, mungkin tadi pinginnya adalah kita memfilter ini ya, memfilter seperti ini. AVG salary,
di atas misalnya 5.000. Saya ingin mendapatkan rata-rata gajinya yang di atas 5.000, itu yang muncul. Tapi Anda memasukkannya di where clause. Ya ini pengertian yang mungkin tidak salah ya, mungkin asumsinya kalau filter ya di where clause ya. Tetapi yang terjadi adalah error ya, tidak bisa seperti itu. Sehingga kita harus masukkan ke fungsi having ya setelah group by. Having di sini ya. Nah, hasilnya kita lihat dulu hasilnya ini. Nah, ini kan sudah muncul ya. Kemudian kita having AVG salary di atas 5.000. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Having AVG salary di atas 5.000 yang akan muncul. Tidak ada yang di bawah 5.000. Misalnya kita balik ya, di bawah 5.000 yang akan muncul. Nah, ini yang di rata-rata gaji tiap departemen dan job ID yang di bawah 5.000 rata-rata gajinya itu yang akan muncul. Nah, jadi Anda letakkannya untuk khusus fungsi group, Anda letakkan di having setelah group by. Kecuali kalau yang lain ya, yang selain fungsi group, maka Anda bisa letakkan di where clause ya. Contohnya where department ID sama dengan 50. Nah, ini baru di where clause. Baru di where clause. Nah, ini ada yang salah ya. Invalid statement. Bentar. Harusnya bisa ini. Ini kalau where department ID sama dengan 50. Oh ya, salah kolom saja tadi. Where department ID sama dengan 50. Hasilnya ini ya. Jadi yang selain fungsi group, Anda letakkan filternya di where clause seperti biasa. Oke. Kemudian penggunaan klausa having sendiri Anda bisa lihat diletakkan setelah fungsi group by. Atau di klausa setelah klausa group by itu diletakkan di situ. Contohnya ini ya, tadi sudah saya ketikkan juga di LiveSG ya. Kemudian juga yang terakhir 618, Anda bisa memasukkan fungsi grup bersarang. Jadi ada fungsi grup di dalamnya, ya. Kemudian dimasukkan lagi ke fungsi grup yang lain. Ya, contohnya tadi, ini ya, tadi AVG salary, tapi digrupkan per departemen ID. By departemen ID. Nah, ini kalau seperti ini, hasilnya kan banyak. Rata-rata gaji per departemen. Tapi departemen ID-nya nggak dimunculkan. Kemudian baru saya masukkan ke dalam fungsi grupnya max. Nah, ini nested fungsi grup. Nah, dia jadinya satu baris data. Ya. Jadi fungsi grup di dalam fungsi grup. Atau fungsi grup bersarang 618. Nah, adik-adik sekalian, setelahnya Anda bisa mengerjakan 4 latihan soal. Ya. Jadi yang pertama, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Ya. Nah, Anda bisa memunculkan dengan kira-kira nilai sekian. Ya. Anda bisa menggunakan tabel IMP di user score. Ya.
Kemudian nomor 2, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji pada tiap jenis pekerjaan yang ada. Jadi tiap jenis pekerjaan jobnya, job ID-nya ini atau job kodenya ini, kemudian dicari nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata gajinya. Kemudian nomor 3, tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Jadi yang bekerja di job analis berapa orang, yang kerja juga berapa orang, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir, buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri jumlah judul kolom perbedaannya. Nah, itu 4 soal yang bisa Anda kerjakan dengan menggunakan Live SQL Oracle dengan menggunakan user code.